Selamat sore. Mari kita membaca bagian dari kitab perjanjian, Keluaran pasal 21 ya, dari bagian Book of Covenant. Keluaran pasal 21 ayat 12 sampai ke 17. Kita membaca pertanggapan Keluaran pasal 21 mulai ayat 12 sampai ayat 17. Saya akan mulai dengan membaca ayat 12. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang maha pengasih tetapi juga adil, hari ini tolong kami memahami firman-Mu, memahami keadilan-Mu, dan juga memahami kasih-Mu. Biarlah firman-Mu boleh meneliti hati kami, sebagaimana kami meneliti firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, kecuali kami bersandar padamu, kami tidak mungkin akan memahami dunia ini. Karena kami percaya bahwa melalui firman dan kehadiran Roh Kudus, kami baru bisa memahami dunia ini dengan baik. Tolong kami ya Tuhan, sehingga dengan pemahaman akan dunia, kami bisa berespon dan bertindak dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekalian, yang disebut kitab perjanjian sudah dibahas di bulan yang lalu adalah penerapan dari hukum Taurat. Jadi setelah menuliskan 10 hukum, maka bagian selanjutnya adalah Musa mengajarkan bagaimana 10 hukum itu diterapkan. Jadi kitab perjanjian atau Book of Covenant itu adalah interpretasi Taurat. Jadi kalau kita sekarang misalnya di dalam teologi reform kita punya cara membaca, kita punya Christian worldview. Christian worldview berarti kita membaca dunia ini dari perspektif iman Kristen. Kita membaca melalui kacamata teologi reform, Calvinis untuk membaca dunia ini. Nah, sebelum semuanya itu kita lakukan, khususnya nanti di dalam tradisi Kuiperian, dalam neo-Calvinis dan sebagainya, yang sudah demikian berkembang dengan demikian luar biasa, Alkitab sendiri mencatat bagaimana Tuhan mengajarkan Taurat itu diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi cita-cita untuk melihat firman dan membawanya sebagai cara membaca seluruh kehidupan itu terdapat di dalam kitab suci itu sendiri. Bagaimana 10 hukum itu mewarnai cara kehidupan bermasyarakat, cara orang bekerja, cara orang berelasi di dalam masyarakat. Nah, saudara sekalian, tertulis terpisah dari 10 hukum mulai pasal 21, kita sudah membahas aturan yang pertama, yaitu mengenai budak. Saya sudah jelaskan, itu sesuatu yang sangat menakjubkan, karena kitab ini dibuka dengan aturan bukan raja nomor 1, tetapi justru yang paling rendah, yaitu budak. Dan ini juga mencerminkan apa yang dicatat dalam Keluaran pasal 20. Sebelumnya kan Tuhan mengatakan, saudara, sebelum masuk hukum pertama, Aku adalah Tuhan yang melepaskan kamu dari perbudakan di Mesir. Nah, jadi dari kalimat pembukaan itu diimplementasikan langsung bagian pertama mengatur masalah apa, saudara? Masalah budak. Dan di situ memperlihatkan keunikan hukum pertama, bukan? Hukum pertama adalah orang Israel itu unik karena menyembah Tuhan yang unik. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan itu menunjukkan keunikan mereka, saudara. Lalu kemudian dikatakan kamu tidak boleh membunuh budak. Nah, itu kan juga aturan jangan membunuh. Ya, kamu tidak boleh mencuri manusia, jangan mencuri. Jadi budak tidak boleh diambil, dipaksa menjadi budak, itu adalah pencurian. Sehingga dengan demikian kita melihat di dalam hukum ini adalah sebuah interpretasi bagaimana 10 hukum itu diterapkan dalam kehidupan.
Nah, maka kemudian selanjutnya masuk kepada ayat ke-12, dilanjutkan saudara. Nah, ini mengatur hukum seperti yang kalau di dalam zaman modern namanya adalah hukum pidana. Kalau hukum pidana saudara, misalnya kena pasal-pasal pidana, maksudnya apa? Maksudnya saudara sudah tidak berhubungan lagi, tidak bersalah kepada sekedar orang lain, saudara. Yang dimaksud pidana adalah sekarang saudara bermasalah dengan negara. Ya, Anda dicari oleh negara, Anda dituntut oleh negara. Jadi udah urusannya bukan kalau saya sama misalnya sama satu orang bersengketa itu istilahnya perdata, saudara, individu sama individu. Nanti di situ bagaimana ada tuntutan individu terhadap individu itu masuk perdata. Tapi kalau sudah urusannya pidana, urusannya bukan sekedar individu sama individu, tetapi urusannya adalah individu dengan negara. Nah, jadi di bagian ini saudara, urusannya sudah bukan sekedar individu sama individu, tapi individu terhadap komunitas umat Tuhan yang saat itu muncul sebagai komunitas negara Israel. Jadi sudah urusannya dengan komunitas. Dan ini dilakukan Tuhan untuk mencegah kejahatan lebih besar. Yaitu kalau dendam itu terjadi antara individu dengan individu. Seperti yang memang biasa terjadi waktu itu. Meskipun belum sepenuhnya terjadi, maksudnya adalah dendam pribadi dengan pribadi itu masih ada. Tetapi Tuhan sudah mengurangi kejahatan melalui adanya permasalahan individu ditarik kepada urusan komunitas atau negara. Jadi kalau kita membunuh, urusannya sudah bukan antara saya dengan keluarga yang dibunuh. Kalau saudara pergi ke Indonesia Timur, ada perang suku, kan logika berpikirnya seperti itu, saudara. Satu suku misalnya menyerang, suku yang lain ada 5 yang mati, tidak akan ada perdamaian sebelum suku yang membunuh itu ada 5 yang mati. Siapa yang melakukan eksekusi? Ya suku yang menjadi korban. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kalau misalnya negara, oke, ada pembunuhan, satu suku diserang, 5 orang mati, kan dicari siapa yang membunuh. Lalu siapa yang menjadi algojo, saudara? Negara atau suku yang dibunuh? Kalau negara yang menangkap orang-orang itu yang jadi algojo nanti siapa? Yang menghukum siapa? Negara. Misalnya hukumannya sampai hukuman mati, yang menghukum mati siapa, saudara? Negara. Saudara pernah kepikir nggak? Ini orang kalau misalnya dijatuhi hukuman mati yang mengeksekusi siapa? Ada polisi nggak zaman itu? Tidak ada. Jadi memang kadang-kadang masih pihak yang dikorbankan itu yang melakukan pembunuhan. Itu namanya adalah penuntut darah dalam Alkitab. Tapi kan tidak semua kita juga tega bunuh orang, toh saudara. Adikku dibunuh, tak pateni kowe gitu kan ya. Lah aku tidak mau mateni, aku lemah lembut toh gitu kan ya. Nah, kadang-kadang memang yang menghukum mati adalah komunitas, misalnya dirajam batu dan sebagainya. Saat itu belum ada polisi, belum ada tentara yang mengeksekusi. Memang tentara ada di situ adalah tentara rekrutan untuk perang sementara melawan bangsa asing. Bukan polisi seperti zaman kita. Tetapi di tengah-tengah zaman seperti itu, aturan mula-mula ini sangat penting untuk mencegah dendam pribadi itu berkepanjangan. Ya, itu sangat penting. Nah, jadi kita melihat ini adalah sebuah terobosan ketika Tuhan memberikan aturan yang sangat penting mengenai hukuman mati. Nah, di awal dibahas kejahatan-kejahatan yang paling besar dulu. Nanti kita akan mengetahui ada hukuman yang namanya denda setelah ini. Ya, nanti saudara bilang, kalau aku punya anjing, anjingku itu masuk ke pekarangannya orang, nyabutin bunganya dia, bunga anggreknya digigitin sama anjingku, ya. Aku kan nggak sengaja, anjingku aja memang sengaja ke situ, aku kan nggak tahu. Nah, saudara harus ganti rugi apa enggak? Misalnya kira-kira kayak begitu ya. Itu nanti diatur di dalam bagian selanjutnya mengenai hukum ganti rugi. Ini saya terapkan di sekolah, banyak orang tua ngamuk-ngamuk. Ya saya tidak peduli gitu kan. Inspirasi saya di Alkitab itu mengenai pertanggungjawaban. Barang siapa merusakkan, maka dia berbagian harus bertanggung jawab gitu. Tidak bisa bertanggung jawab cuma kayak begini apa enggak. Tidak bisa. Ya, karena di dalam Book of Covenant salah satu prinsip adalah kalau kamu merusak, kamu harus bertanggung jawab. Itu nanti kita akan pelajari seberapa tanggung jawab dan sebagainya. Ya, termasuk nanti saudara akan mempelajari hukum pencurian. Maling
kalau misalnya ketangkep ya, dengan sebelum ketangkep ngaku mengembalikan, itu hukumannya beda. Tapi tetap dihukum. Enggak bisa seenaknya aku udah maling, daripada itu sebelum itu saya kembalikan. Ya, aku supaya jangan dihukum, tetap dihukum Saudara. Cuma hukumannya lebih ringan ketimbang yang maling ketangkep basah. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita melihat di bagian pertama dimulai dengan hukuman bagi kejahatan yang paling merugikan, yang sampai hukumannya mati, yaitu dosa membunuh. Nah, ini menimbulkan pertanyaan begini, Saudara. Loh, bukannya semua kejahatan itu di depan Tuhan sama aja? Bukannya di hadapan Tuhan semua dosa adalah dosa? Iya, kita pasti mengatakan demikian kan, semua dosa ya dosa. Bukannya di hadapan Tuhan nyolong permen, ya kan, sama membunuh, meskipun kita cuma nyolong permen, ya masuk neraka, karena kita memberontaknya melawan Tuhan yang maha tinggi kok. Iya, benar. Masa ada yang bilang, aku tidak membunuh loh, aku masuk surga. Ya, tidak usah diampuni Tuhan Yesus, aku masuk surga, aku cuma nyolong permen kok. Dan tidak bisa begitu, Saudara. Kita semua perlu Yesus itu. Tidak peduli dosanya besar, tidak peduli dosanya kecil, karena semua dosa adalah pemberontakan serius, besar di hadapan Tuhan. Nah, kalau demikian, kalau semua dosa itu serius di hadapan Tuhan, jangankan kita nyolong permen, Saudara. Bayi itu mati menunjukkan bayi itu berdosa dan dia layak untuk dihukum. Kita sudah pernah membahas itu. Sehingga bayi pun membutuhkan anugerah Yesus Kristus yang menaungi dosa dia. Sehingga orang selamat cuma satu cara, yaitu berdasarkan anugerah di dalam Yesus Kristus. Nah, tetapi kenapa di sini kok kejahatan dibeda-bedakan? Nah, maka saudara sekalian, kita mesti memahami, misalnya dalam teologi reform, Calvin itu membedakan dosa secara vertikal di hadapan Tuhan dengan dosa secara horizontal, yaitu di hadapan sesama manusia. Calvin menjelaskan bahwa di hadapan Tuhan ya semua dosa ya dosa. Semua dosa hukumannya maut, begitu. Tetapi secara horizontal kita melihat ada dosa yang dampaknya lebih merusak dibanding dosa yang lain. Dan untuk tatanan masyarakat yang stabil dan anugerah Tuhan untuk memberi kesempatan manusia hidup untuk bertobat, maka tidak semua dosa itu hukumannya mati. Nyolong permen mati. Dulu bertobat belum mati gitu. Enggak gitu. Jadi semua manusia kan harusnya mati. Iya, tapi kenapa ada yang dihukum mati, ada yang belum? Nah, di sini ya dijelaskan, Calvin menjelaskan, karena itu untuk tatanan masyarakat yang stabil sampai nanti Yesus datang kedua kali, dan untuk supaya meskipun masih ada dosa dicegah supaya tidak terlalu jahat, maka Tuhan memberikan hukum dan menghukum dosa berbeda-beda berdasarkan daya rusaknya. Nah, jadi boleh dikatakan kita orang reform setuju dengan semua orang Kristen yang lain, semua dosa sama berbahayanya di hadapan Tuhan. Tetapi kita juga harus mengakui anak nyolong permen sama pembunuh itu harus dibedakan. Ya iyalah saudara ya, dibilang aku berdosa mah. Apa dosamu? Nyolong permen, kurang ajar. Kamu memalukan nama keluarga. Aku gak bisa menanggung dosa seberat ini. Ya, jangan begitulah nyolong permen gitu kan ya. Iya kan, dibanding dengan saya membunuh, apa yang terjadi gitu kan. Nah itu lain saudara, itu fakta kok. Ya. Ada orang yang dosanya lebih merusak dibanding yang lain. Sehingga kita melihat ada gradasi kejahatan. Nah ini yang mau diajarkan dalam Keluaran pasal 21. Kejahatan sama kejahatan itu ada gradasinya. Sehingga dengan demikian, ketika kita memberikan penghukuman, harus dilakukan keadilan retributif. Keadilan retributif artinya ketika kita menghukum, hukuman itu sesuai dengan kesalahannya. Nah, ini kan nanti menjadi prinsip parenting misalnya, ya, atau kemudian dalam perusahaan, dalam organisasi atau apa, memberikan sanksi. Sanksi itu diharapkan sesuai dengan kesalahannya. Sehingga nanti sanksi itu harus berbeda.
Ya, orang diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kesalahannya berat, sanksinya berat. Kesalahannya ringan, sanksinya ringan. Nah, ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Hukuman harus setimpal. Jadi, supaya manusia bisa bertobat, maka Tuhan mengatur mana yang paling berdampak besar sehingga harus dihukum mati. Sehingga kita taat, oh Tuhan kalau yang ini hukumannya mati. Oh yang ini lebih ringan dan sebagainya. Nah itu sebabnya ada yang dihukum mati, ada yang cuma didenda, saudara. Hukumannya berbeda-beda. Melalui keadaan seperti itu, Tuhan menjamin tatanan masyarakat berlangsung dengan baik. Ya, sehingga kita yang seperti tadi saya jelaskan, tidak ada anak tiba-tiba, loh anakmu kemana? Mati. Kenapa? Dihukum Tuhan kali, kena stroke kemarin nyolong permen. Kan tidak begitu. Ada kesempatan panjang untuk dia bertobat gitu ya. Anak saya pukul anak orang lain, waduh gimana tuh? Nah itu kan serius itu. Tetapi kemudian ada kesempatan untuk bertobat, itu bukan kesalahan yang sampai mendatangkan hukuman mati. Nah jadi itu adalah sesuatu yang unik di zaman itu. Karena misalnya dalam hukum Hammurabi Code itu belum dicantumkan motivasi. Pembunuhan ya pembunuhan, tapi sekarang Tuhan itu menunjukkan hukuman beda-beda, bahkan sama-sama pembunuhan pun kita tuh mesti memperhatikan orang membunuh tuh motivasinya apa. Itu nanti menjadi cikal bakal hukum modern. Nggak semua pembunuhan itu sama. Calvin misalnya membedakan begini, saudara. Ada dosa yang sengaja, ada dosa yang penuh kesadaran, direncanakan. Ada dosa yang sekali, ada dosa yang berulang kali. Nah itu harus dibedakan. Satu yang orang sengaja penuh kesadaran berulang kali, ya hukumannya harus lebih berat daripada yang karena kelemahan, jatuh satu kali, beda sekali. Saudara. Orang punya kebiasaan berzina. Ya, dengan satu kali berzina, sama-sama dosa serius. Tapi bagaimanapun juga, satu orang berzina jatuh menangisi dosanya karena lemah pengen jatuh, dengan orang yang memang tabiatnya terus berzina, tetap beda, saudara. Dibedakan. Jadi alasan, frekuensi, lalu kemudian ada dosa karena lemah, ada dosa karena mau berontak, saudara. Ya kan? Satu anak datang, mamanya bilang, Johnny, Johnny, yes mama, gitu kan ya. Mulutmu apa John? Gitu. Enggak ada apa-apa mama. Coba A Johnny, A. Nah apa tuh? Ada gula, ada permen. Johnny nyolong permen, ya. Lalu si Johnny ditanya mamanya, kenapa kamu nyolong permen John? Nangis. Johnny kan nggak boleh makan permen sama mama. Kakak-kakak semua makan permen, teman-teman makan permen. Johnny tahan sehari, 2 hari, sebulan, setahun. Oh tahan permen, makan permen setahun. Anak kecil umur 5 tahun. Akhirnya Johnny gak tahan, ampuni Johnny. Mama waktu lengah, Johnny buka lemari es, ambil permennya. Gitu kan ya. Lalu kamu ambil berapa kali John? Sudah 2 kali ini. Kita tahu Johnny lemah gitu ya. Kenapa nggak boleh makan permen? Karena Johnny ada sakit tertentu gitu ya. Nggak boleh karena dia nggak boleh kena permen. Jadi mamanya tahu, aduh ini anak ya, namanya anak, senang permen. Dia bergumul, lalu akhirnya jatuh dan jatuhnya juga makan permen. Kita memahami ini karena kelemahan. Dibanding dengan John, ya mah, mulutmu ada apa? Permen, mama mau apa? Kan mama udah bilang nggak boleh. Iya, saya sengaja lawan. Saya nggak suka aturan mama. Nah ini kan beda. Wah ini kurang ajar nih anak itu kan ya. Hukumannya kan jauh lebih keras dibanding dengan Johnny yang nyolong permen karena lemah. Jadi di sini Calvin menunjukkan beda loh. Kamu harus membedakan antara orang kelemahan dengan orang yang melakukan dosa dengan pemberontakan. Nah, lalu berikutnya ada dosa yang privat merusak diri, ada dosa yang menghancurkan publik. Ya, ada dosa yang karena kebiasaan jelek merusak diri. Dengan ada dosa yang menghancurkan, dagang narkoba itu kan menghancurkan publik. Saudara. Jadi ada dosa-dosa yang menghancurkan diri, tapi ada dosa yang merusak orang-orang di luar. Nah, jadi di sini semuanya dibedakan. Meskipun sama-sama berdosa, sama-sama harus dilawan, harus dihindari. Nah, lalu berikutnya yang muncul di pasal 12, di sini Tuhan membahas mengenai pembunuhan, yaitu pelanggaran hukum ke-6.
Dan Tuhan menjelaskan, orang yang membunuh, dia juga sepatutnya dihukum mati. Nah ini kan sebetulnya prinsip nyawa ganti nyawa. Nanti kita akan mempelajari dalam selanjutnya, itu adalah mata ganti mata ya. Itu namanya lex talionis. Nanti kita akan pelajari itu, mata ganti mata. Itu retributive justice. Nanti kita akan kaitkan dengan Matius, di mana Tuhan Yesus mengajarkan, kamu sudah diajar ya oleh hukum Musa. Nanti kita lihat bagaimana Yesus membahas hukum itu. Ya. Nah, tetapi di sini Tuhan membahas bukan sekedar mata ganti mata, tapi juga prinsip yang sudah muncul di Kejadian pasal 9, nyawa ganti nyawa. Nah, Tuhan mengatakan pada waktu itu, manusia itu dicipta peta teladan Allah. Maka barang siapa yang mengambil nyawa manusia, meskipun itu binatang, diterkam binatang misalnya ya, maka orang yang mengambil nyawa manusia haruslah mati. Itu sudah muncul dalam Kejadian pasal 9. Sehingga apa yang tercantum dalam Keluaran pasal 21 adalah gema apa yang tercantum dalam Kejadian pasal 9. Sebagaimana Tuhan mencipta manusia itu begitu berharga. Nah, jadi nyawa harus diambil kalau menumpahkan darah, karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Membunuh manusia artinya pemberontakan melawan yang memberi nyawa. Saudara sekalian, seperti yang tadi saya katakan, tapi Alkitab mengajarkan pada kita untuk membedakan jenis-jenis pembunuhan. Itu sebabnya dalam hukum modern tidak semua pembunuhan itu dihukum sama. Misalnya saudara melihat ya, ada pembunuhan sengaja, spontan, berencana, ada pembunuhan tidak sengaja, ada pembunuhan karena membela diri, itu semua hukumannya beda. Bahkan mungkin ada yang tidak dihukum ketika membela diri dan tidak sengaja misalnya. Tiba-tiba datang mau dibunuh oleh orang, dia tidak sengaja melawan, orang itu mati, itu bisa tidak dihukum saudara. Nah, saya tidak sengaja membunuh loh. Iya kan, kepepet tiba-tiba ada pistol di sebelah saudara, diambil gemetaran nembak, orangnya mati, mungkin saudara bisa lolos loh. Selama bisa membuktikan, saya membela diri, saya diserang, saya tidak sengaja melakukan pembunuhan itu. Misalnya saudara mengendarai mobil, lalu terjadi kecelakaan, menewaskan orang. Wah, ini pembunuhan ini. Sama-sama membuat nyawa orang hilang. Itu pun dalam hukum modern. Kita melihat ada bedanya loh. Misalnya, saudara tuh lagi nyetir, tiba-tiba ada orang lari cepat, tidak bisa stop lagi, akhirnya terjadi kecelakaan. Dan ketika orang itu ketabrak, lah kok tabrak larinya di jalan tol. Nah kan saudara bisa lepas dari hukuman kan, lo namanya jalan tol loh gitu. Ya. Kemarin saya baru mau hampir nabrak orang saudara. Terus saya pikir-pikir, wah saya kalau tadi betul-betul ketabrak gimana, tapi saya pikir bagaimanapun juga seandainya orang tadi kecelakaan, saya nggak kencang sih, jadi mungkin kalau ketabrak pun mungkin nggak akan meninggal, mungkin tapi akan luka, saya mungkin nggak akan disalahkan. Kenapa? Orang itu jadi Pak Ogah di highway saudara. Itu kan orang gini-gini, ya ampun gitu, ini kan semua mobil kenceng gitu kan. Jadi wah ini kalau kayak begini, dia yang pasti akan kena gitu. Iya kan. Nah jadi kan lihat-lihat kondisinya saudara, sama-sama kecelakaan. Tapi nabrak orang, saudara mabuk, udah kena lah. Itu masuk dianggap apa saudara? Kelalaian kan? Kelalaian mengakibatkan kecelakaan orang lain. Nah jadi kita bisa melihat sekarang, loh sama-sama membunuh kenapa dibedakan? Ini sudah dimulai dari Keluaran pasal 21. Jadi meskipun kita membaca bagiannya, apa sih Tuhan ngatur ini mati, ini apa ini mati, apaan sih Tuhan kejem amat mati-matiin orang? Bukan. Ini adalah hukum negara yang mengurangi kejahatan dan memberikan prinsip bagi hukum pidana modern bahwa kejahatan harus diklasifikasi, hukuman harus diklasifikasi, keadilan harus retributif, harus sesuai dengan kesalahannya, termasuk harus memperhatikan motif. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat Tuhan menekankan hukum, negara harus menjunjung hukum. Kenapa ya? Bukannya Tuhan itu memberikan kebebasan, kok kita harus menegakkan hukum ya? Kenapa setelah Tuhan bicara mengenai ibadah, Tuhan lalu bicara mengenai hukum? Ibadah kita semua setuju, ibadah itu penting. Keluaran pasal 20, setelah keselamatan dilepaskan, langsung bicara ibadah. Itu sebabnya kita ibadah minggu. Kemarin saya baru ngobrol sama orang, saya bilang, Pak Ivan, saya ini rajin YouTube, ya kan?
ikut streaming ini itu, saya juga ikut YouTube-nya Pak Ivan apa segala macam gitu. Setelah ngobrol-ngobrol, yuk kita ketemu di gereja. Oh, saya udah lama nggak ke gereja. Loh, kok lama nggak ke gereja gitu? Iya, kan sekarang udah ada YouTube. Lah kok nggak taat Tuhan? Loh, maksudnya Pak Ivan apa? Kan saya taat Tuhan, saya YouTubean gitu. Saya satu hari bisa tiga YouTube loh Pak Ivan. Loh, kan Alkitab mengatakan jangan kamu membiasakan diri untuk menghindari seperti orang-orang yang menghindari persekutuan dengan orang di hari Tuhan. Ada ayatnya ya Pak Ivan. Waduh gitu ya. Orang Kristen satu ini. Ya ada lah. Jadi aku kalau ke gereja itu tanda ketaatanku ya. Ya iyalah gitu. Jadi kalau aku enggak ke gereja salah ya Pak Ivan. Iya salah lah gitu ya. Meskipun aku nonton YouTube, iya gitu. Datanglah bersekutu gitu. Nah, jadi saudara, ibadah itu memang penting gitu. Ya kalau gimana sih, ibadah itu penting. Ya YouTube belajar boleh, tapi ibadah minggu ada kehadiran Tuhan secara khusus di dalam ibadah. Saya bilang sama dia, kalau orang Katolik itu memang kita tidak setuju ketika mengatakan di dalam perjamuan kudus kehadiran Yesus secara khusus di dalam wujud roti dan anggur. Tetapi orang Reform tetap percaya ada kehadiran Yesus secara khusus di dalam ibadah melalui iman. Itu loh saudara ya. Jadi real presence of Christ itu yang membedakan sakramen itu menjadi unik kan kalau di dalam teologi Katolik. Di dalam Protestan enggak. Kalau ada word and table di dalam Katolik, Yesus hadir di dalam table kan. Sehingga dengan demikian word ini menjadi persiapan bagi table. Kalau di dalam Protestan diajarkan word and table, ini dua-dua Yesus hadir, the real presence of God. Yesus hadir dalam firman dan Yesus hadir di dalam meja juga. Jadi dalam keseluruhan ibadah ada kehadiran Allah. Nah, jadi di sini kita percaya ada kehadiran Tuhan yang khusus. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada, kata Tuhan Yesus. Ibadah itu penting, tetapi saudara, setelah itu pasal 21 mengatur mengenai hukum. Kenapa negara harus menjunjung tinggi hukum? Kenapa kita di hari kemerdekaan ini perlu mendesak negara untuk menjunjung tinggi supremasi hukum? Itu sebabnya saudara, pada waktu MK diobok-obok, waktu itu belum ada respons. Saya di kelas itu tanya sama mahasiswa FHUI, profesormu pada bilang apa? Belum ada reaksi Pak Ivan. Saya mengajukan opsi sama kamu, kayaknya kamu harus bersuara kalau perlu demo. Jadi Pak Tama kemarin salah ngerti, saya udah ngomong sama dia, saya nggak anti demo gitu. Saya nggak anti demo, saya anti demo, saya setuju demo kalau semua yang di atas sudah tidak mau bersuara gitu. Iya kan? Saya bilang sama mahasiswa, kamu kayaknya harus turun deh. Kenapa Pak Ivan? Ya karena saya sebagai orang Reform diajarkan Yesus itu adalah imam, raja, dan nabi. Dan karena itu kekuasaan negara harus dipisah. Tidak boleh ada satu orang sekaligus raja yang membuat hukum dan juga menjadi penegaknya, tidak bisa. Maka pembagian kekuasaan menjadi 3 itu adalah keharusan. Kalau enggak negara itu korup. Maka mencampurkan eksekutif dengan yudikatif itu korup. Maka ketika MK diobok-obok sama eksekutif, saat itu kita belum tahu. Jikalau itu benar, saya katakan, itu korup loh. Saya tidak peduli siapa orangnya. Tapi kita orang Kristen harus bersuara. Ya, nah, akhirnya kemudian di UI kan guru besar berkumpul apa segala macam ada. Ya artinya betul gitu. Mereka juga tidak mau bahwa tiga fungsi itu dicampur aduk, itu korup. Mereka setuju. Nah, jadi ketika kita menjunjung tinggi hukum, itu tandanya adalah kita itu memperhatikan dan menjunjung tinggi kebebasan rakyat. Nah, ini diajukan oleh Hegel. Hegel mengatakan, secara paradoks, ciri negara yang menjunjung tinggi kebebasan warganya adalah negara yang menerapkan hukum. Jadi kalau saudara mau menjadi warga negara yang bebas di sebuah negara, warga yang bebas, cirinya apa negara yang bebas? Justru negara itu ketat melakukan hukum. Paradoks kan? Itu ya. Saya waktu belajar Hegel, ini maksudnya apa nih gitu kan? Saya bilang, wah negara bebas, ini negara bebas tuh yang liberal, yang semuanya boleh kali gitu ya. Nomor 1 kata Hegel,
menerapkan hukum. Loh, kok menerapkan hukum? Apa kaitannya hukum sama kebebasan? Ternyata begini, saudara. Orang tuh berpikir kalau hukum ditegakkan justru saya tidak bebas. Nah, Hegel bilang, coba bedakan dulu kebebasan subjektif sama objektif. Kebebasan subjektif itu mau gue, aku maunya apa harus dituruti. Nah, itu tuh sebetulnya bukan kebebasan yang baik. Itu justru bikin orang tidak bebas gitu. Aku bebas semauku sendiri. Misalnya, saudara, maaf kata ya, saya bebas keluar gak pakai celana. Waduh, bahaya loh, saudara. Itu anak-anak kecil gak bebas jalan-jalan. Iya kan, saudara, jalan-jalan sama anak, tutup mata gitu. Ada apa, Ma? Ada apa, Ma? Ada bapak-bapak jalan gak pakai celana. Lah kan anak kecil gak bebas jalan-jalan, saudara. Iya kan, tutup mata itu. Ya, dikit-dikit ya, ada kebebasan berekspresi. Keluar bajunya gak karu-karuan. Kalau zaman sekarang bisa ditangkap kan, kamu kena undang-undang porno aksi. Iya kan? Jadi kita bisa tenang membawa anak kecil keluar bebas. Hukum ditegakkan, justru kebebasan objektif itu dijalankan. Jadi kita bisa bebas. Saudara, di negara yang kriminalitasnya ditekan, hukum ditegakkan, saudara bebas jalan-jalan keluar jam 10 malam pun tidak apa-apa. Wanita masih berkeliaran di stasiun jam 10 malam, aman-aman saja, saudara. Di sebuah negara, kami pada waktu itu pergi sama Pak Stephen Tong, sampai ke hotel, kita pikir, waduh, besok sudah langsung acara lagi sama Pak Tong. Kita sampai sini, mungkin kalau sudah sampai hotel, mau jalan-jalan belum terlalu malam, lihat-lihat kota. Apa yang terjadi, saudara? Langsung dikatakan sama ketika masuk, petugas hotel katakan, Pak, sebaiknya malam tidak keluar. Bapak turis. Kenapa? Kriminalitas tinggi. Jangan keluar jalan-jalan, sudah malam. Negara yang penegakan hukumnya itu justru lemah, warganya nggak bebas. Mau keluar jam 9 aja nggak boleh, saudara. Hati-hati. Kenapa? Memang bebas sih, banyak orang jalan keluar pakai senapan mesin. Bebas kan gitu, saya yang gak bebas keluar, saudara, ditembak nanti begitu kan. Wah, ngeri amat ini orang, betul. Ada satu orang teman saya, waduh, saya lewat satu tempat itu kok serem banget ya, orang-orang jalan pakai senapan mesin gitu. Bebas, saudara. Tapi buat orang lain tidak bebas. Nah, jadi Hegel mengatakan justru ketika hukum ditegakkan, misalnya hukum yang mengatur bahwa properti itu dijamin. Hukum yang menjamin setiap orang boleh memperoleh properti. Jadi maksudnya kalau ada orang nyolong uang saya, nyolong properti saya, dia akan ditindak oleh hukum. Maka orang nggak berani sembarangan nyerobot. Saya ambil contoh gini loh, saudara. Bikin peraturan begini. Kalau kamu nyolong di toko saya, nyolongnya kurang dari 10 juta, polisi ogah nindak. Iya, selama di bawah 10 juta dicolong, saudara. Hukumnya kan begitu, saudara. Iya kan? Pokoknya di bawah 10 juta, polisi nggak akan usut. Ya pokoknya nyolong aja batasannya jangan 10 juta gitu. Iya kan? Di Indonesia masih ketolong yang namanya hukum massa, saudara. Waduh gitu ya, itu serem sih, tapi bagaimanapun mencegah kejahatan. Wah, copet aja meskipun di bawah 10 juta bisa dibakar gitu kan ya. Makanya kalau orang mau nyopet, hati-hati. Hukuman massa itu ya. Masih ada takutnya, mikirnya loh orang gitu ya. Orang cuma nyolong di dompet, isinya mungkin cuma 25.000, ancamannya dibakar, mikir orang itu. Nah, jadi ketika kita melihat ada properti dilindungi betul-betul, dijaga betul-betul, saya bebas untuk memperoleh properti dan sebagainya. Nah, jadi justru dengan ketegakan hukum, kebebasan ditegakkan. Nah, jadi ini kan paradoks. Hukum ditegakkan, malah saya bebas. Sekarang saya pakai logika ini untuk memahami. Ketika Tuhan menegakkan hukuman mati, justru menunjukkan secara paradoks, artinya Tuhan itu punya high view, sangat memandang tinggi nyawa manusia. Tuhan mau mengajarkan pada kita, manusia itu nyawanya berharga. Jadi jangan saudara mengatakan, oh Tuhan, apa-apa kok dihukum mati. Bukan itu. Tuhan mau menunjukkan, umatku, nyawamu itu berharga.
maka kalau ada orang berani menumpahkan darah sesamanya, dia harus dihukum mati. Jadi secara paradoks seperti justru ketika negara menekankan hukum justru menjamin kebebasan, demikian ketika kita melihat Tuhan menegakkan ada hukuman yang keras, yaitu hukuman mati, menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan nyawa manusia itu berharga. Nah, saudara sekalian, karena manusia peta teladan Allah, kita tidak boleh main-main dengan kehidupan. Nyawa manusia itu berharga. Hukuman mati menunjukkan betapa Tuhan menghargai nyawa manusia. Ya. Nah, kalau saudara tanya, kalau demikian Tuhan pasti setuju ya hukuman mati? Ya iyalah. Itu melawan hukum ke-6 tidak? Tidak, saudara. Yang memberikan hukum ke-6 adalah Tuhan. Yang memberikan perintah untuk menghukum mati adalah Tuhan juga. Di dalam Roma pasal 13, pemerintah menyandang pedang. Nantinya pemerintah yang menjatuhkan hukuman mati itu. Artinya hukum ke-6 itu bicara mengenai pembunuhan yang seperti dicantum dalam Keluaran pasal 21. Pembunuhan yang sengaja, pembunuhan karena dendam, pembunuhan karena hal-hal yang jahat. Nah, itulah yang patut dihukum mati. Maka itu dilarang membunuh yang seperti itu. Tetapi ketika orang di dalam peperangan, di dalam menjalankan tugas negara, nah itu ceritanya lain. Ya, tidak sengaja membunuh, nah itu ceritanya lain. Nah, saudara sekalian, sekarang kita lihat ya, ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, nah sekarang muncul nih, ada case berikutnya. Melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Itu namanya tempatnya Sanctuary City atau kota perlindungan ya. Nah, kasusnya misalnya saudara, kalau di dalam Keluaran pasal 19 itu kan ada orang tuh mengayun kapak saudara. Lagi nebang pohon, ngayun kapak. Ngayun kapak, buak, mata kapaknya nggak sengaja kelempar saudara. Tidak sengaja. Wut, kelempar, kena orang, mati saudara. Nah dia kan tidak sengaja gitu. Nah jadi kata Tuhan ini beda, ini tidak boleh langsung dihukum mati. Ini orang memang melakukan pembunuhan tapi dia tidak sengaja. Nah, saya betul-betul tidak sengaja, ada case-nya seperti itu. Nah ketika orang tidak sengaja, maka Tuhan menyediakan ada 6 kota pelarian atau Sanctuary City. Ini agak beda dengan Sanctuary City di Amerika saudara ya. Kalau di Amerika kan ada Sanctuary City, ini kan misalnya sekarang yang lagi rame wali kota Mamdani ya, yang lagi calonin itu, mengatakan saya akan menjadikan New York kembali menjadi Sanctuary City dan sebagainya. Tapi kalau di Amerika konteksnya Sanctuary City itu kan tempat di mana imigran termasuk yang ilegal itu kalau ada di sana tidak akan dipulangkan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, tetapi Sanctuary City di dalam kitab suci, kota perlindungan itu, kalau saudara melihat ada orang yang tidak sengaja membunuh orang lain, orang ini dalam bahaya. Kenapa? Sekali lagi belum ada konsep polisi. Ada yang namanya penuntut darah. Jadi misalnya yang mati itu adiknya, kakaknya akan cari saudara untuk dibunuh. Padahal kan saudara bilang, aku nggak sengaja. Dia udah bawa parang saudara. Nggak bisa, mana orangnya. Nah, maka saudara lari ke Sanctuary City. Di situ saudara nggak boleh dibunuh sebelum diadili. Ya, jadi ini adalah tempat untuk misalnya saudara bisa lari dari situasi zaman itu di mana betul-betul masih pembunuhan pembalasan dendam itu masih terjadi. Jadi misalnya begini saudara, kalau saudara nonton film silat kira-kira kayak begitulah. Sebelum Jet Li kan temanya kan ini bunuh bapaknya atau gurunya mati, muridnya balas dendam, ya kan? Balas dendam, bunuh dia, anaknya belajar kungfu lagi, terus cari ini, terus dibunuh, terus anaknya lagi belajar, kan ceritanya begitu saudara, terus tidak selesai gitu kan, ya memang dulu kayak begitu ceritanya. Tapi kalau Jet Li kan tidak tahu dia pengaruh dari mana, apa dari Kristen, apa dari mana, kan dia tuh punya sesuatu kuat, terus tiba-tiba mau itu, tapi dia pikir-pikir, dia akhirnya mengampuni, nggak jadi pembunuh, kan begitu kan. Ya saudara nonton film kayak judulnya apa, Hero atau apa gitu ya, dia mau bunuh kaisar, akhirnya dia yang mati dibunuh. Bruce Lee ada sih filmnya, dia jadi gurunya dibunuh, terus dia mau balas dendam,
Tapi akhirnya dia nggak jadi, terus akhirnya mati juga ditembak itu. Dia mati. Nah jadi ada kisah-kisah yang menunjukkan balas dendam. Itu cerita yang memang biasa pada waktu itu, saudara. Pembunuhan-pembunuhan seperti itu biasa. Nah untuk mencegah itu lari ke kota perlindungan. Setelah setelah diamati, tidak bersalah, tidak boleh dibunuh. Ya, jadi dia pergi, memang tidak salah kok, dia nggak sengaja. Sudah diputuskan oleh penatua kota ini, para hakim ini tidak apa-apa. Begitu orang itu membunuh, dia yang bersalah, dia harus dihukum mati juga oleh negara sekarang. Ya, nah, tetapi ketika orang itu lari ke sanctuary, ayat 14. Tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya. Nah, ini nipu, saudara. Aku enggak sengaja kok. Ya. Aku enggak sengaja itu kasih kopi itu ada arseniknya, itu enggak sengaja itu ya. Lah itu sengaja apa enggak sengaja kan kita enggak tahu, saudara ya. Tapi misalnya nih ya, ternyata dia ngakunya enggak sengaja, terbukti sengaja. Nah, ini kan ya. Dengan tipu muslihat membunuh ketahuan, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Jadi tidak bisa meskipun sembunyi di kota perlindungan, sudah terbukti dia membunuh, dia harus dihukum mati. Ini nanti dalam zamannya Daud, zamannya Salomo terjadi, saudara. Yoab itu sudah terbukti melakukan banyak pembunuhan. Yoab masuk bahkan sampai ke rumah Tuhan dan pegang itu tanduk di mezbah Tuhan. Itu luar biasa sekali. Dia pikir dia aman gitu kan. Nih, aku pegang loh di depan mezbah Tuhan loh. Ini kota perlindungan yang teguh. Gak bisa. Salomo bilang ini sudah jelas kesalahannya, tipu muslihat. Berdasarkan ayat ini, ambil orang itu dari mezbahku, hukum mati. Ini dijalankan oleh Salomo, saudara. Sudah terbukti dia bersalah, maka seret keluar hukum mati. Nah, jadi kita melihat orang pun dibedakan. Kalau tidak sengaja dengan orang yang memainkan tipu muslihat, itu hukumannya berbeda. Nah yang menarik, saudara, itu masuk ke dalam ayat 15. Nanti kalau ayat 16 itu jelas ya, itu seorang penculik. Ya, andai ini diterapkan ya, penculikan anak mungkin berkurang ya. Ya, berarti saya cerita ada anak kecil yang bisa jalan-jalan. Itu di mana ya, saya di PTG atau di mana yang saya cerita melatih kemandirian itu beda-beda. Kalau zaman dulu anak kecil pergi ke sekolah, kayak saya dulu waktu SD itu pergi ke sekolah, saudara, itu jalan kaki 2 apa 3 kilo gitu. Nggak ada yang nyulik saya tuh, saudara, nggak laku saya gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD saya pergi sekolah jalan kaki, saya sama teman-teman nggak ada yang nyulik loh gitu. Kan bukan berarti dengan demikian lalu dikatakan, waduh, ini anak-anak zaman sekarang ini manja-manja nih. Sudahlah, nak, 1 SD, kamu pergi sekolah jalan kaki, hilang, saudara kan gitu. Nyesel kan kita. Zamannya memang beda kok gitu. Iya. Nah, tapi coba ya seandainya para penculik itu dikasih pelajaran yang sangat hukumannya adalah hukuman mati dan sebagainya. Mungkin itu penculikan akan berkurang drastis. Sekali lagi penegakan hukum di Indonesia ini, saudara. Kalau di dalam teorinya Hobbes adalah ketika hukum tidak memberi deterrence, efek jera. Penjahat itu tidak takut, ya kejahatan akan merajalela. Rasa takut itu menjadi kontrol yang baik bagi seseorang itu taat pada hukum. Maka ketika aparat tidak lagi mempunyai wibawa dan menimbulkan rasa takut di hati orang-orang yang mau berbuat jahat, ya hukum akan dilanggar. Itu teori Hobbes yang sangat tua. Nah, saudara sekalian, ayat 15 dan 17 ini menarik. Siapa memukul ayah atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mengutuki, sekarang bukan cuma mukul loh, saudara. Ini mengutuki papa mamanya, ia pasti dihukum mati. Sekali lagi, ini adalah civil law. Ini adalah hukum negara Israel. Saya sudah menjelaskan di dalam bulan lalu, hukum dibagi menjadi 3. Moral, civil, seremonial. Maka kalau kita masuk sivil, kita tidak bisa melakukannya langsung diterapkan mentah-mentah dalam hukum negara Indonesia. Wah, Pak, aku lihat tuh kemarin tuh si anak itu, dia maki mamanya. Sekarang kita seret ke gereja gitu ya. Sesuai dengan hukum, kumpulkan penatua gereja, kita lempari dia sampai mati gitu ya. Ya kita masuk penjara semua setelah melakukan begitu ya. Tidak bisa, tidak boleh gitu ya.
Itu namanya civil law, itu hukum pada waktu itu. Dan waktu itu saya sudah jelaskan, setiap zaman tuh punya hukum masing-masing. Kita nggak bisa bilang zaman itu jahat, zaman ini baik. Itu setiap zaman punya penilaian masing-masing. Kan saya sudah jelaskan, antar negara aja ada hukum yang aneh-aneh, ya kita nggak bisa hakimi. Memang ada konsekuensi yang penting di zaman di negara itu. Misalnya ada negara di mana saudara mungkin heran, kok orang boleh pakai ini ya, marijuana apa-apa itu legal di situ. Ya sudah, memang hukumnya begitu gitu kan. Ada satu negara di mana boleh bawa pistol dijual di supermarket gitu. Jadi kalau datang supermarket gitu ya, beli apa mas? T-shirt eagle-nya satu. Baretanya berapa mas yang itu? Gitu. Baretanya kira-kira ya mungkin 30 juta. Ada diskon nggak bareta? Kalau saya ambil sekalian sama shotgunnya berapa? Gitu? Pusing nggak itu? Waduh, kayak begitu jualan, beli dia apa di Walmart atau di mana gitu ya? Itu beli senjata. Ada tempat-tempat kayak begitu. Ya itu kan kita nggak bisa ngomong, itu negaranya di begitu gitu. Orang di Indonesia, orang juga herannya petani-petani Indonesia kemana-mana bawa sajam loh, arit ya, apa cangkul apa kan bawa semua gitu ya, bawa celurit apa gitu kan ya, bawa ngarit gitu kan ya, itu senjata juga kan gitu kan ya. Itu enggak apa-apa karena dalam konteks kultur tertentu. Ya, zaman dulu orang-orang Jawa selalu bawa keris. Ya kan? Kalau zaman sekarang anak sekarang pergi sekolah bawa keris langsung ditangkap gitu kan. Lu aku priayi loh, gitu ya, enggak peduli, copot kerismu gitu ya. Itu kan dulu kan gaya busana. Misalnya saudara pergi ke gereja, coba bawa keris, orang udah kasak kusuk gitu. Pakai busana lengkap, keris di sini, duduk persekutuan pemuda gitu kan ya. Iya kan? Kalau zaman dulu boleh, makanya nggak bisa dinilai begitu. Yang saya bilang abad pertengahan tuh guru-guru sekolah itu di hari Kamis atau hari Sabtu mengumpulkan anak-anak yang nakal untuk dicambuk bersama. Gitu. Sekarang kita bilang, wih kejam. Zaman dulu itu kalau nggak dibegitukan nakal, kan begitu saudara. Lah kalau yang zaman dulu lihat anak sekarang juga geleng-geleng kepala, anak sekarang kenapa kurang ajar, kan begitu. Nah kembali ya, jadi kita hati-hati menilai sesuatu berdasarkan kultur kita. Karena kultur itu sudah di dalam semacam sesuatu perjalanan panjang yang sangat kontekstual. Nah maka ketika kita melihat ya di sini saudara ya, siapa memukul ayah ibunya pasti ia dihukum mati. Kita mesti mengetahui konteks zaman itu dan apa yang dimaksud. Lalu kemudian dari intinya itu kita bawa ke zaman sekarang. Ya. Intinya begini saudara, siapa yang memukul ayah ibunya dihukum mati, siapa yang mengutuki ayah ibunya itu pasti mati. Di hadapan Tuhan, otoritas ayah dan ibu itu penting. Dan anak yang kurang ajar kepada papa mamanya di hadapan Tuhan itu setimpal dijatuhi hukuman mati. Maka aplikasinya adalah kita mengajarkan kepada anak-anak kita, jangan kamu kurang ajar sama papa mamamu. Kalau kamu kurang ajar, mama papa tidak bisa tolong. Di hadapan Allah kamu seperti orang yang sudah sepatutnya dihukum mati. Nah, jadi saudara sekalian, di sini kita melihat prinsip sebaliknya ya, yang tadi kita pakai. Ketika Tuhan mengatakan orang yang kurang ajar sama papa mamanya sepatutnya dihukum mati, berarti Tuhan sangat menjunjung tinggi harkat keluarga. Jadi keluarga itu sangat penting, khususnya kalau anak-anak tidak lagi hormat pada papa dan mamanya, maka itu menjadi terkoyaklah fondasi masyarakat. Kalau anak-anak menentukan nasib sendiri dan tidak mau mendengar nasihat orang tuanya, maka masyarakat akan menjadi bahaya sekali. Ini bahkan Plato pun mengatakan demikian. Wah ini gawat tuh ini kalau misalnya demokrasi itu terjadi, kata Plato. Demokrasi artinya suara dari rakyat. Padahal biasanya rakyat tidak tahu. Yang tahu adalah sekelompok orang yang di atas. Tetapi sekarang selera masyarakat diatur oleh yang di bawah. Karena suara paling banyak. Kalau begitu, matinya para ahli kayak zaman sekarang. Profesor ngomong sama YouTuber ngomong, yang didengar YouTuber, saudara. Ya ada sih YouTuber yang profesor juga ada gitu ya. Coba anggaplah dia tidak ahli di bidangnya. Dengan orang yang ahli, tapi ngomongnya kalah mantep, misalnya kayak begitu kan. Bisa jadi sekarang orang mati terhadap zaman matinya para ahli zaman sekarang itu. Nah jadi saudara sekalian, ketika Plato mengatakan tirani dari mayoritas, akhirnya ketika orang diajari berontak, maka mulailah anak karena suara terbanyak berontak terhadap papa mamanya.
Kalau anak sudah kebiasa berontak lawan papa mamanya, kata Plato, dia juga akan berontak melawan aturan-aturan. Pertama dia bilang, papa mama tuh kan cuman sama kita sama egaliter, mereka juga manusia, mereka bisa salah. Kita sekarang lebih pintar dari papa mama, buat apa nurut sama papa mama? Tahap pertama. Tahap kedua, kalau kayak begitu aturan-aturan negara itu kan juga bikinan penguasa-penguasa saja, ini kan masalah power saja untuk memanipulasi kita. Buat apa ditaati? Maka dari tidak hormat orang tua, tidak taat pada peraturan, tidak taat pada undang-undang, tidak taat pada negara, udah mulai chaos, dan tidak taat pada Tuhan. Maka Plato mengatakan, hati-hati, demokrasi sangat berbahaya. Nah, ini adalah untuk orang kritik demokrasi. Tentu saja ada argumen yang baik tentang demokrasi. Maka kalau kita kapan-kapan mau bikin demokrasi tanda tanya, jadi plus dan minus demokrasi, kita harus membaca argumen Plato. Dia pengkritik demokrasi yang sangat penting di dalam sejarah pemikiran umat manusia. Nah, jadi di dalam kerangka kehati-hatian itulah kita melihat bahwa otoritas orang tua perlu ditegakkan. Maka di dalam Keluaran pasal 21 secara unik, Tuhan bukan hanya membela hak anak seperti abad 21. Abad 21 adalah hak yang membela hak anak. Ada banyak undang-undang membela hak anak. Saudara, kalau zaman sekarang ya, ada kontroversi antara anak sekolah sama guru. Misalnya anak sekolah bilang, aku mengalami kekerasan verbal. Sampai naik ke atas. Saudara, percaya apa tidak? Siapa yang akan dimenangkan? Apa itu kekerasan verbal? Guruku ngomong, aku bodoh. Setelah gurunya ngomong aku bodoh, orang tuanya nggak terima. Lalu datang mengatakan, kamu guru yang mengatakan anakku bodoh. Maaf bu, saya nggak tahan. Anak ibu masang mercon di sekolah. Dan dia nggak ngaku, aku nggak tahan bu. Akhirnya aku bilang, bodoh kamu, maafkan saya. Kamu itu pendidik. Anak saya masang mercon, kamu kan nggak harus ngomong bodoh, ngomong yang lain. Tapi dia nggak ngaku bu, itu salah kamu. Nggak bisa bikin anak saya ngaku. Anak saya nggak aman maka nggak ngaku. Dasar kamu tit. Nah gitu ya. Semua sumpah serapah keluar saudara. Jadi kata bodoh enggak boleh. Terus bu, kok ibu sama bapak ngatain saya begitu? Karena kamu lebih gede. Nah, iya. Kalau yang anak kecil harus dibela. Kalau kamu tidak, dasar tit. Ya itu lagi ya. Heran loh saudara. Satu kalimat, ya kan, dibela anaknya. Oke lah dibela ya, memang dia salah. Tapi ada problem berikutnya. Orang tua yaitu guru tidak dibela. Maka kita hidup di zaman di mana kita bersyukur hak anak itu dibela. Tidak ada lagi sekarang kita khawatir anak yang diinjak-injak oleh gurunya. Ada banyak undang-undang menjamin itu. Sehingga kita bisa membela anak yang mengalami kekerasan verbal, fisik, dibully sesama temannya. Ada banyak kasus memang. Dan kita bersyukur ada undang-undang, kita bersyukur anak-anak itu dilindungi dari perundungan, dari penindasan, dan sebagainya. Tetapi saudara, ada hal yang dilupakan. Kita lupa bahwa ada guru yang masuk penjara, guru yang dibully di medsos, guru yang dipecat dan disangsi, orang tua yang dilawan oleh anaknya. Dan tidak ada yang membela mereka. Sehingga dengan demikian, percayalah, waktu tidak ada yang membela orang tua dan guru waktu diolok-olok oleh anak yang lebih muda. Ya. Maka dengan demikian pendidikan di hari depan akan suram. Pasti. Siapa lagi yang mau mendidik, saudara? Karena tidak mau membela hak orang tua dan guru. Nah, kita gereja mesti sadar loh, saudara, akan hal ini. Bayangkan orang tua yang dikata-katain begitu oleh anaknya. Anak berani kurang ajar dan tidak ada sanksi sosial. Semua diem kok, sudah kebiasa. Nanti orang tua itu akan menuai sendiri. Dimaki-maki sama anaknya, ya mesti cinta kasih dan sebagainya. Zaman dulu anak kurang ajar dikaplok sama orang tuanya. Sekarang kaplok, wah kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Iya memang saya setuju, itu kekerasan sebaiknya dihindari. Tapi ketika anaknya melakukan kekerasan verbal,
Ketika anaknya melakukan hal-hal tindakan yang jahat, pukul orang tua misalnya. Ada loh anak pukul orang tua. Masyarakat silence, ya sabar ya. Gimana ya saudara? Dan itu nanti akhirnya makin merajalela. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita melihat satu perspektif yang menarik dalam Alkitab. Bukan hanya anak yang dibela, bukan hanya budak yang dibela, tetapi bahkan bukan raja. Tunggu dulu nih, bukan raja dulu, ada yang lebih urgent dari raja. Orang tua. Hai anak, mari kita hormat pada orang tuamu. Karena barang siapa kurang ajar pada orang tuanya, maka dia sendiri berhadapan dengan yang menempatkan orang tua, yaitu Tuhan. Mari kita didik anak-anak kita takut akan Tuhan. Mari kita didik anak-anak kita, hai orang tua, jadilah orang tua yang baik dan tuntut ketaatan anak. Anak, jangan kurang ajar sama papa mamamu. Ya, supaya engkau tidak bersalah di hadapan Tuhan. Pak, bagaimana kalau orang tuanya tidak baik? Ya, kalau orang tua tidak baik, kita kan boleh berbicara. Kita boleh mengkonfrontasi di dalam kasih. Kita boleh mengucapkan ketidaksetujuan kita. Tapi mengenai mengkutuk dan memukul itu hal yang berbeda, saudara. Bukan berarti kalau orang tua kita bertindak tidak baik, kita boleh memukul atau mengkutuk. Kita boleh konfrontasi, kita boleh mengatakan tidak setuju. Kita boleh menegur di dalam kasih. Kita boleh mengungkapkan ketidaksetujuan kita. Kita boleh mengungkapkan concern kita, kegundahan kita, kesedihan kita, bahkan kemarahan kita di dalam cara yang baik. Gak bisa mama, gak bisa papa. Aku gak terima kalau begitu. Itu sesuatu hal yang bisa kita ungkapkan. Bukan berarti kita setuju kok sama semua. Bahkan ada momennya di mana anak bisa melakukan passive disobedient. Papa mama mengatakan, lakukan. Kita diam. Enggak papa, enggak mama. Nuraniku mengatakan tidak. Apalagi firman Tuhan mengatakan tidak boleh. Saya tidak mau melakukan. Kamu jangan kurang ajar. Maaf mama, maaf papa. Bukan mau kurang ajar, tapi saya tidak bisa melakukan hal itu. Taat. Maaf papa mama, aku mau taat di dalam Tuhan. Nah itu pasif disobedient. Dia tidak mentaati, tapi dia tidak kurang ajar. Dia tidak memaki, dia tidak mengkutuk, dia tidak memukul. Tapi dia tidak setuju. Dan dia melakukannya di dalam kasih. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh seorang anak, saudara. Tetapi anak harus menjaga di hadapan Tuhan. Orang yang Tuhan tempatkan. Itu sebabnya ada teolog yang mengatakan begini, saudara. Saudara kan selalu diajari, hukum Allah itu bisa dibagi dua. Yaitu hukum antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, yang manusia dengan Tuhan itu hukum berapa sampai berapa? Biasanya diajarin 1 sampai 4 kan. Lalu 5 sampai 10 itu manusia dengan manusia. Ada teolog yang punya pendapat berbeda. Jadi ada dua pandangan, saudara. Ada teolog yang mengatakan hukum yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan itu 1 sampai 5. Loh kok begitu? Karena orang tua ditempatkan oleh Tuhan. Itu mewakili Tuhan. Saya tidak tahu mana yang benar karena belum pernah lihat loh batunya, saudara. Udah dibanting sama Musa itu, terus kemudian tidak tahu kemana, iya kan gitu. Tapi masuk akal juga kan pandangan itu gitu ya. Ya juga ya, kenapa? Karena hukum kelima itu adalah hukum yang ada janjinya. Satu-satunya hukum yang panjang dan penuh dengan janji. Jadi kita, iya ya, jadi berarti respon. Itu sebabnya di dalam kitab suci dikatakan siapa yang memukul, bukan hanya memukul, yang mengkutuki ayah ibunya, ia pasti dihukum mati. Tuhan membela hak orang tua. Sampai di sini pembahasan kita.